Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan channelnya DigiTV Official ya. Pada video kali ini kita akan melihat kondisi lumpur lapindo setelah 17 tahun ya. Namun sebelum video dilanjut, mohon bantuannya untuk memberikan subscribe, komen, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman, kita lihat dulu peta perjalanan kita seperti ini. Kita berangkat dari rumah, kemudian perjalanan kurang lebih 9,7 km ya. Kurang lebih 15 menit lah ya dari rumah ke Lumpur Lapindo. Memang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah ya. Ini posisi Lapindonya di sini nanti. Nah, 9,7. Oke teman-teman, kita sudah berangkat dari perumahan. Kita akan menuju ke Jalan Lingkar Timur Sidoarjo. Kemudian nanti langsung kita menuju jalan utama Surabaya Malang. Nah, nanti di Kecamatan Porong itulah kita akan menemukan lokasi lumpur lapindo ya teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanan kita, jangan di skip supaya nanti tahu kondisi lumpur lapindo saat ini ya. Lumpur lapindo ini pertama kali mengeluarkan lumpur itu pada tanggal 29 Mei 2006. Nah, sekarang 29 Mei 2023 genap berusia 17 tahun ya. Bagaimana kondisinya? Kemudian situasi sekitarnya seperti apa? Kita simak videonya ya, teman-teman ya. Nanti di lokasi di sana kita akan bertemu dengan salah satu penduduk yang merupakan terdampak dari lumpur lapindo ya. Namun sekarang sudah tidak di situ rumahnya karena sudah kena lumpur lapindo ya. Ini kita sudah di jalan utama Surabaya Malang teman-teman. Nah ini kita sudah masuk di rel kereta api. Di depan itu sudah masuk lumpur lapindo ya. Karena lumpur lapindo ini dampaknya yang terkena dampak itu ada 16 desa, 3 kecamatan kalau tidak salah ya. Nanti informasinya kita tanya ke orang yang ada di sekitar sana ya. Seperti apa dasarnya? Ini tanggulnya sudah cukup tinggi ya. Karena pada awal-awal dulu terjadi bencana ini terus karena besarnya lumpur yang mengalir akhirnya tanggulnya terus dinaikin. Nah, sekarang sudah sangat berkurang ya. Jadi sumber apa namanya lumpurnya itu tinggal kecil sebenarnya. Namun sisa dari lumpur itu yang masih sudah mulai kering sih, tapi di dalamnya masih basah. Ini kita sudah masuk lokasi, kita nyebrang rel dulu. Nah itu tanggulnya cukup tinggi ya teman-teman. Kita naik ke atas ini tanggul pertama, kemudian ini tanggul kedua, ya, cukup lebar dan tinggi ya, tinggi ya. Ini berapa hektar saja luasnya ya, kalau kita lihat di sana. Oke, kita akan naik melihat sisi lumpurnya seperti apa gitu ya. Kita lihat, kita naik lagi. Wah, itu teman-teman ya. Luas sekali. Cuma yang sebelah mepet tanggul sebelah barat ini sudah mulai kering ya. Sudah kering, hanya saja memang kalau diinjek masih basah di dalamnya ya, tapi sudah mulai ada pengeringan. Kita sampai di lokasi sini teman-teman. Nanti kita coba tanya-tanya ke orang yang ada di sekitar sini ya. Nah, itu cukup luas ya. Dampaknya
Tadi ya ada 16 desa, 3 kecamatan. Nah, sumber lumpurnya itu kalau dari kejauhan akan tampak ya, kecil sekali. Nah, itu ada kayak seperti asap, ya itu sumber lumpurnya di sana. Karena lumpur panas ya, makanya keluar asapnya. Kita coba jalan-jalan di sekitar sini. Kemudian nanti kita akan diantar ke sana, ke sumber sumber lumpurnya yang masih aktif ya. Itu cukup jauh, itu yang ada putih-putih itu ya, itu sumber lumpurnya yang masih aktif. Kemudian ada rumah-rumah di sana. Itu rumah kantor ini penanggulangan bencana lumpur di sana. Ya. Oke. Nah, ini lingkungan di sekitar ya. Ada rel kereta api, kemudian ada jalan utama Surabaya Malang, Surabaya Pasuruan, Probolinggo ya. Makanya tanggul ini salah satu upayanya adalah untuk menyelamatkan ini ya transportasi vital. Salah satunya rel kereta api dan jalan utama itu ya. Dulu waktu awal-awal sempat meluber ke jalan sehingga sering sekali macet cukup lama. Nah, itu yang putih-putih jauh itu adalah sumber lumpurnya teman-teman. Yang masih mengalir ini kalau dari dekat kita lihat ya sudah mulai mengering ya. Tapi dalamnya masih basah. Kita tidak boleh masuk ke area itu ya. Cukup berbahaya. Sudah ada tanda-tanda di situ. Dilarang masuk ke area itu ya. Ya, coba kita tanya-tanya dengan salah satu penduduk yang kena dampak. Ya, nanti coba Ini kita 17 tanya tahun nggak seperti ada apa. Nah, ini, nggak ada dengan apa peringatan-peringatan apa gitu. namanya Cak Kalau Swab. sebenarnya ada Pak, orang Swab. media itu banyak. Banyak ya. Swab ini Kan salah sekarang satu 17 penduduk tahun yang yang kena lalu dong, dampak dari 2006 lumpur ya. lapindo. Peringatan ada, tapi cuma banyak orang yang nggak kesini. Oh, Kemarin kan ulang tahunnya iya, Lumpur Lapindo. 29 itu. Iya, tanggal 29. 29 Mei. Nah, tapi dari pemerintah Sidoarjo ada kegiatan. Nggak ada, malah yang banyak orang media yang kesini. Orang media ya, Iya, meliput yang sering ya. kesini. Iya. Iya, kemarin nganterin orang Kompas ke sini 17 tahun. Tapi dari sumbernya sih nggak gitu besar ya yang sana ya, tinggal kecil ya. Agak berkurang Pak. Agak berkurang Iya, ya. Berarti. soalnya dari sana udah ditembak, di sana udah ditembak. Sekarang ini kan tinggal limbahnya. Baunya ya juga hilang, nggak begitu Nggak tajam kayak seperti dulu ya. Oke. Yang kena dampak berapa desa? 16 desa. 16 desa. 16 desa dari 2 kecamatan. Iya, 3 kecamatan. 3. Porong. Kecamatan Tanggulangin, Porong, sama Jambon. Oh, Jambon ada yang Iya. kena juga. Oh, iya. Yang timur ya. Yang paling banyak wilayah Porong. Porong iya, karena pusatnya di Porong ya. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Sueb, Sueb, asli Tanggulangin. asli Jatirejo. Jatirejo itu mana? Dekatnya makamnya Yai Anas. Oh, kena dampak juga ya? Korban sana Pak. Korban sana. Terus sekarang pindah di? Sekarang pindah di Pandaan Pak, masih kos dekat Bulungan. Bulungan. Iya, Oke. Kota Bulungan. Oke, nanti kita keliling ke sana, Pak. Kita lihat di pusat sumberannya. Makasih ya, Pak. Oke, kita sekarang mau keliling ke dekatnya sumber lumpur yang masih aktif itu ya. Diantar Cak Swab. Cak Sueb ya. Kita terus keliling, nanti kita lihat di sekitar-sekitarnya ada apa saja. Kemudian di dalam sana dekatnya kantornya penanggulangan lumpur lapindo itu ada makam yang masih ada ya, walaupun dulu kena dampak dan ditinggikan ya. Makam salah satu ulama di daerah situ ya. Nah, ini kita mengitari lumpur lapindo ya di tanggulnya ini. Tanggulnya cukup besar sekali teman-teman. Ini masih ada air di sini ya. Air ini fungsinya untuk
pembersihan lumpur supaya bisa dibuang ya. Jadi dimasukin air, kemudian lumpur yang lembut-lembut itu disedot lagi, dimasukkan kali porong teman-teman. Ya, ini airnya juga dari kali porong, nanti diolah gitu ya, supaya yang keluar itu sudah aman teman. Nah ini cukup, yang daerah sebelah selatan ini airnya cukup banyak karena memang sengaja dialiri dari kali porong ya, supaya lumpurnya ikut terbawa ke kali porong. Nah, kita akan masuk di kantornya, ini kantornya penanggulangan lumpur Lapindo, ada di tengah-tengah sana. Kemudian masih ada juga beberapa peralatan yang masih aktif digunakan di sana ya. Nah ini pipa-pipa untuk mengalirkan lumpur ya, masih ada di daerah sini. Nah, kita masuk ke dalam. Bahkan kadang-kadang tempat ini digunakan untuk foto-foto private gitu ya. Ada beberapa orang yang melakukan foto-foto private di tengah lumpur Lapindo sana. Nanti coba kita lihat. Nah itu kantor penanggulangan lumpur Lapindo teman-teman. Kita akan masuk di belakang kantor ini untuk melihat sumber lumpur yang masih aktif. Ya, sumber lumpur yang masih aktif itu di dalam sana ya. Nah ini kantornya, itu airnya ya. Nah ini ada orang yang foto-foto private di daerah situ ya. Kemudian ini ditanamin pohon-pohon cemara. Ini tujuannya adalah untuk apa namanya, tester gitu ya, atau istilahnya uji coba lah ya, uji coba. Jadi apakah pohon ini bisa hidup dengan menggunakan tanahnya bekas lumpur Lapindo gitu ya. Ternyata subur teman-teman, hidup. Berarti lumpurnya ini tidak berbahaya gitu ya, tidak berbahaya. Kemudian juga di kolam-kolam itu diberikan ikan juga, apakah ikan itu mati atau enggak gitu. Ternyata tidak teman-teman, masih hidup. Jadi tingkat racunnya tidak, ya ada tapi Pak. mungkin kecil ya Ayah kadarnya, tidak saya. terlalu Oh, tinggi. Iya, kalau saya nggak tahu apa-apa. anu. Saya putranya kerja. Dulu kan masih sekolah saya, Pak. Hmm. Sekolahnya di Wali Songo Gempol itu, Pak. Oh, di sini ya. Iya. Sehari-harinya ya ikut ke Tanggul ke pasar, ke Tanggul ke pasar. Soalnya dulu masih belum kerja. Masih SMP atau SMA? SMA, Pak. Oh, waktu itu SMA Iya, ya. STM, Pak. STM, Iya, SMK lah ya. Iya. Terus sekarang 17 tahun sakmene. Iya, sekarang ini udah punya anak 2, Pak. Iya. Dari bujang ya. Iya, jadi setiap hari cari makannya nunggu belas kasihannya tamu-tamu ini. Terus ayah sekarang pindah ke sama ke. Ayah udah meninggal. Oh. Iya. Ibu udah meninggal. Ya menunggu pembayaran ganti rugi itu, Pak. Mm-mm. Rumit, akhirnya saya minta ganti tukar guling di Kahuripan Nirwana itu. Oh iya, akhirnya dapat rumah sana. Iya. Dulu nggak ada sertifikat, nunggu lama, Pak, sekitar 2 tahun atau 3 tahun baru keluar sertifikatnya itu, Pak, di Kahuripan Nirwana itu, Pak. Iya iya. Teman saya itu ya dapat di sana di Iya. Nirwana situ. Tanggulangin sini perumahan Iya, dulu tas. Peruntas, Perumtas ini, ya kan ya. kena toh. Iya, banyak habis orang itu. Lapindo di situ ya. Ya tapi sekarang wis ditempati kayak. Tapi tuntas sekarang ganti rugi nih. Alhamdulillah udah lunas, Pak. Udah lunas ya. Iya, cuma tinggal pekerjaannya, Pak. Pekerjaannya masih mondar-mandir. Ya sabar, nanti kan Iya. dia dapat. Kadangkala disambi ke bangunan, Pak. Kerjanya. Oh ya, nek pas ada proyekan Iya, ya. ada proyekan. Kadangkala ya ke sini. Gitu. Ya, oke teman-teman, itu sumber lumpurnya yang masih aktif tuh. Ada putih-putih kecil tuh, ada asapnya tuh. Ya, itu di sumbernya. Sayang karena kondisinya basah kita tidak bisa ke sana. Kalau kondisi kering kita bisa mendekat sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, cukup kelihatan ya. Ini air-air yang masih dialirkan dari Sungai Porong untuk mencairkan itu ya. Nah, di sana banyak burung yang ini mencari ikan di sana. Ternyata ikan di sini juga masih hidup ya. Jadi tingkat berbahayanya tidak terlalu tinggi ya, walaupun racun tetap ada gitu ya. Oke teman-teman,
Begitu liputan kali ini di Lumpur Lapindo yang sudah 17 tahun peristiwa ini berlangsung gitu ya. Semoga cepat selesai dan areanya bisa dimanfaatkan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi teman-teman di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.